Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Tahun lalu kita semuanya bermohon, menangis, meneteskan air mata di malam takbiran. Tahun lalu kita bermohon, ya Allah, izinkan tahun depan umur hamba sampai dengan bulan Ramadan. Allah ijabah. Dan tidak terasa Ramadan pelan-pelan meninggalkan kita. Dan sekarang kita sebentar lagi akan masuk di 10 hari yang terakhir, saat yang paling menentukan. Final, juara justru ditentukan dari akhirnya, bukan yang menemani di awalnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jaga semangatnya, terus konsisten istiqomahnya, karena siapa yang paling memenangkan pertandingan adalah mereka yang menginjak garis finish, bukan mereka yang hanya memulai dari awal dengan semangat, tapi siapa mereka yang mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. 10 malam terakhir sudah menunggu kita, tapi belum tentu kita pun sampai ke 10 malam yang terakhir. Bisa jadi sholat subuh kita hari ini adalah subuh kita yang terakhir. Mohon doanya, saya dan keluarga tahun ini sangat berbeda menjalani Ramadan. Karena Ramadan tahun ini saya kehilangan ibu tercinta yang tanggal 26 Desember lalu sudah wafat dan disolatkan di masjid yang kita cintai ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alek dan seluruh keluarga DKM. Saya tidak bisa membalas kebaikannya. Ibu saya disolatkan di sini, kemudian saya yang menemani beliau hingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, dulu kita minta Ramadan, bahkan kita menangis meminta Ramadan. Sekarang Ramadan sudah ada bersama kita, maka jangan disia-siakan. Jangan-jangan tahun depan Ramadan datang, tapi kita semua sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan tahun depan tidak ada lagi saum, tidak ada lagi tarawih, tidak ada lagi Lailatul Qadar. Kita tinggal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita di dunia, dan seluruh amal ibadah kita pun selesai. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mumpung masih bersama Ramadan, mumpung kita masih dikasih kesempatan Ramadan, gaspol ibadahnya, gaspol sedekahnya, jangan tunda-tunda jamaah, karena kita sama sekali tidak tahu. Guru kita, sahabat saya dan guru kita yang mulia Habib Hasan, hanya Ramadan yang kedua beliau setelah sholat duha kemudian wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sorenya itu sahabat kami, beliau sedang mempersiapkan makanan berbuka puasa. Beliau mengatakan pada istrinya, "Mi, ngantuk banget ya?
Kata istrinya, masih jam 5 Bi, nggak apa-apa kalau mau istirahat sebentar. Hari ini Abi jadwalnya padat. Maka dia istirahat sebentar Pak. Tidur-tiduran di sofanya. Dan ternyata azan berkumandang. Beliau wafat dalam keadaan belum berbuka puasa. Begitulah ajal Pak. Tidak ada yang tahu. Satu persatu jamaah sholat kita pun pulang. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan banyak yang kemarin masih sholat berjamaah bersama kita, masih ada di samping kita, masih memegang tangan kita, senyumannya pun kita masih ingat. Sekarang mereka sudah tidak bersama kita. Maka jangan disia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kesalahan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, merugilah orang yang dipertemukan dengan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini Ketua DKM Pak Alek meminta saya untuk mengisi di masjid kita yang kita cinta ini, dan saya diminta untuk membawakan tema tentang THR yang dirindukan. Ini menarik temanya Pak. Kalau kita pandang dari sudut manusia, begitulah manusia. Kalau udah THR, kalau udah bonus, kalau udah yang sifatnya materi Pak, itu pasti yakin, pasti sungguh-sungguh, pasti mengejarnya. Kenapa begitu? Karena manusia ini Pak dibiasakan dari kecil. Sejak kecil itu kita diberikan hadiah oleh orang tua kita. Kalau kamu nilainya bagus, bapak beliin sepeda. Nampak Pak, ada fisiknya Pak, ada materinya Pak. Anak saya ini Pak, ya Sajad, ya dia puasa 30 hari. Tapi apa? Kalau puasanya penuh, Abi kasih hadiah. Ya, dikasih hadiah. Nampak Pak, ada fisik hadiahnya, ada zatnya. Itu yang membuat kita itu dari kecil terbiasa dengan materi. Kalau kamu rajin ujian, kamu belajar sungguh-sungguh nak, kamu diterima di kampus PTN favoritmu nak. Dan benar, dia kerja sungguh-sungguh, dia bimbel, dia belajar, diterima Pak, masuk dalam list PTN favoritnya Pak. Nampak, jelas. Kalau orang kerja, apa kata pimpinannya? Kata pimpinannya, kalau kamu serius tembus target, kamu akan saya naikkan gaji plus bonus, kamu akan dikasih mobil, jalan-jalan ke luar negeri, dan kamu setelah pulang dari luar negeri dapat umroh. Nampak Pak, bonusnya ada, jelas. Itu yang terbiasa kita sejak zaman ke zaman, bulan ke bulan, tahun ke tahun sebelum kita. Tapi pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak nampak Pak, tattaqun itu gimana? Kenapa banyak orang puasa tapi masih korupsi? Kenapa banyak orang puasa tapi masih mencuri? Kenapa orang puasa tapi mau menggelapkan harta orang lain? Enggak nampak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Balasannya itu nggak nampak Pak. Ini yang menyebabkan orang itu kalau udah THR itu semangat real. Kenapa? Karena nampak. Makanya kalau kita baca, Masya Allah tadi imam kita juga membaca, ya. Kalau kita baca ayat baru halaman pertama di Quran surat Al-Baqarah, ya, dzalikal kitab la raiba fi. Kitab ini itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh kan? Siapa orang takwa itu Pak? Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Pahala itu gaib Pak. Makanya nggak kelihatan. Makanya kita itu Masya Allah, ada yang bela-belain subuh itu Pak, dari mana-mana naik motor. Kenapa? Itu gaib.
Apa kata Nabi? Andai umatku tahu dahsyatnya sholat subuh berjamaah di masjid, mereka akan datang meskipun merangkak. Kan nggak nampak Pak, nggak ada. Ya, pulang sholat subuh ini kan kita nggak bawa itu. Pahalanya itu nggak masuk tas, nggak dikeranjangin. Kenapa? Karena pahala, dosa itu gaib, nggak kelihatan. Makanya orang itu kadang-kadang sulit diajak sholat, sulit diajak puasa, sulit diajak sedekah. Kenapa? Karena rewardnya itu nggak kelihatan Pak. Hanya orang beriman, hanya orang takwa yang mereka betul-betul alladzina yu'minuna bil ghaib. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba renungkan, ini hadis qudsi sering dibacakan oleh para asatid, tapi kita itu nggak meresapi maknanya. Seluruh amal anak Adam untuknya. Haji, Bapak sudah berangkat haji, apa kata Allah? Ambil. Oh, udah bangun masjid Al-Muslimun Pak, wah megah banget ini, berapa miliar ini. Ambil kata Allah. Oh, sudah bangun pesantren, di mana? Di Cianjur, Sukabumi, keren. Ambil kata Allah. Oh, sudah banyak menghatamkan Quran. Ambil seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Oh, ini nggak main-main Pak. Ibaratnya gini, semua yang ada di masjid ini boleh pulang, kecuali Bang Karman, beliau untuk saya dan saya yang akan menanggung hidupnya. Kira-kira beliau bagaimana posisinya dibandingkan semua Pak? Spesial. Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Dan perhatikan jamaah, aku yang akan membalasnya, tidak ada angkanya Pak. Saya baru pulang umroh, seneng banget Pak. Walaupun kaki saya sakit, saya sholat itu banyak-banyak sholat di Masjidil Haram. Saya doakan jamaah yang sholat subuh hari ini semuanya sekeluarga umroh, sekeluarga, amin. Ini doa subuh nih Pak ya, Masya Allah. Sekeluarga berangkat umroh berkali-kali ya Allah, amin. Pak, satu kali sholat di Masjidil Haram, itu ada angkanya Pak. 100.000 kali sholat di Masjid Al-Muslimun. Ya, mau ketua DKM, mau pengurus DKM, kuat nggak sholat di Al-Muslimun 100.000 kali Pak? Coba gimana tuh sholat 100.000 kali? Cuma satu kali sholat di Masjidil Haram. Bayangkan, nggak mungkin bapak-bapak masuk Masjidil Haram satu kali. Tahiyatul masjid satu, berdiri lagi sholat sunnah duha, beres duhanya sholat sunnah wudu, beres lagi sholat sunnah tasbih, beres lagi qobliyah, beres lagi ba'diyah, beres lagi sholat hajat, beres lagi sholat mutlak. Banyak. Kaliin berapa kali Pak? Kali 100.000. Ada angkanya. Satu kali sholat di Masjid Nabawi, 1000 kali sholat di Al-Muslimun. Bayangkan, siapapun kita nggak akan mampu Pak sholat 1000 kali. Kalau sholat di Masjid Nabawi, nggak mungkin masuk Masjid Nabawi cuma 2 rakaat, nggak mungkin. Apalagi di tanah Masjid Nabawi itu ada tersimpan jasad yang mulia baginda Nabi SAW. Nggak mungkin kita sholat dikit-dikit. Ada angkanya Pak. Tapi coba kembali Bapak Ibu ke hadis yang tadi. Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada angkanya? 100.000? 300.000? Sebesar gunung Uhud? Nggak ada. Apa maksudnya nggak ada Pak? Seluruh ulama sepakat sampai dunia tidak bisa menulisnya Pak. Kalau 1 triliun Pak masih bisa ditulis 1 triliun, 1000 triliun masih bisa ditulis Pak, 1000 triliun. Aku yang akan membalasnya, semua ulama sepakat dunia tidak bisa menulisnya. Berarti apa? Pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat unlimited. Unlimited itu gimana? Infinity. Nggak bisa ditulis.
Maka puasa ini mahal, Pak. Mahal. Makanya apa kata Nabi? Andai mayat, nih ibu saya nih, almarhumah, andai boleh bangun, Pak, dia akan minta, kata Nabi. Minta apa ya Rasulullah? Dia akan minta hidup di bulan Ramadan meskipun hanya 1 malam. Mahal, Pak, Ramadan ini, Pak. Kita udah berapa malam Ramadan, Pak? Udah berapa Ramadan, Ibu? Sudah berapa Ramadan? Paling tidak kita sudah 17 malam, 18 malam. Bagi yang memulai Senin, ini sudah hampir mungkin 20 malam. Berarti udah besok itu udah 10 malam terakhir. Masya Allah. Berapa malam andai mayat, kata Nabi, andai jenazah itu boleh bangkit, mereka nggak minta sehari, Pak. Jangan kelamaan. Ibaratnya, Pak, semalam pun jadi. Semalam pun, ya Allah, please, sampai kayak gitu. Ya Allah, bangkitkan kami dari kubur. Izinkan kami ketemu Ramadan, walau hanya 1 malam. Kita ini udah bermalam-malam, tapi nggak pernah ada rasa, alhamdulillah dikasih Ramadan. Alhamdulillah dikasih Ramadan. Nggak ada. Taunya dari mana? Ya taunya dari sholat taraweh, Pak. Ya kan? Ramadan itu pahala paling besar di awal apa di akhir? Di akhir. Tapi jemaah masjid awal apa akhir ramainya? Awal. Ya, kita lihat seleksi alam, Pak. Nanti ketahuan tuh seleksi alam. Mana yang dia konsisten terus, tidak pernah tinggal 1 malam pun. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang paling tahu di sini, siapa yang di sini nggak pernah tinggal 1 malam pun? 1 malam pun, Ustadz, saya tidak akan pernah tinggalkan 1 malam pun sholat taraweh, Ustadz. Masya Allah. Kenapa? Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambi. Siapa yang dia berdiri sholat malam dan dia mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah hapus semua dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa THR itu menggiurkan? Karyawan tuh senang banget. Kenapa? Yo Pak, mayan Pak, 1 kali gaji. Kalau gajinya 10 juta, kalau gajinya 50 juta, kalau gajinya 100 juta, double Pak dia dapat. Makanya apa? Wah, kalau udah jelang lebaran itu Pak, semua orang udah THR, udah kebayang dan ditunggu-tunggu. Gajian tanggal berapa? Tanggal 25. Wah, itu tanggal 20 Pak udah ngerancang tuh. Nanti kalau tembus THR, beli handphone baru. Ada motor listrik baru. Beli lagi Pak, sendal baru, sepatu baru. Bahkan ada yang sampai beli apa? Mobil baru Pak, THR-nya itu. Saking banyaknya uangnya. Makanya mereka nggak sabar. Siapa orang yang dengar THR nggak senang? Saya juga pernah jadi karyawan Pak Alek. Yang namanya karyawan Pak, itu kalau udah dengar THR, Allahu Akbar, itu hebohnya luar biasa, apalagi gajinya double digit, ya. Wah, itu senang banget. Kenapa? Double. Tapi pertanyaannya, kenapa janji-janji Allah itu kita tidak senang ya? Kenapa pahala-pahala dari Allah itu tidak bergembira ya? Karena nggak kelihatan Pak. Kelihatannya di mana Ustadz? Nanti Pak. Kelihatannya di mana? Di alam kubur sama di yaumil jaza. Baru kita menyesal. Apa kata kita? Apa kata kita Pak? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa. Andai saja Allah, umurku bisa ditunda sebentar lagi, andai saja kematianku boleh ditunda sebentar lagi, maka aku akan minta bersedekah. Kenapa? Nyesel Pak, nyesel. Bapak Ibu udah pernah dengar kisah? Ini kisah luar biasa. Saya nggak bosan-bosan cerita kisah ini. Seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban. Wah, ini kisahnya menarik Pak. Yang belum dapat, saya cerita sedikit kisah Sya'ban ini Pak. Sya'ban, dia selalu sholat subuh Pak. Selalu sholat itu di ujung kanan Masjid Nabawi. Jadi kenapa di ujung kanan? Karena dia ingin ketika Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullah, yang pertama kali terlihat siapa? Sya'ban, di ujung. Kelihatan Pak, kan di absen. Assalamualaikum, kelihatan tuh. Oh, nampak. Assalamualaikum warahmatullah. Dia di sini. Tempat favorit.
ya. Saya yakin bapak-bapak di sini juga ada tempat favorit, nggak boleh diganggu, ya. Kalau saya aja Pak yang sering nggak punya tempat favorit, Pak Alek, mohon izin, selalu jadi masbuk. Ketinggalan terus, ya. Karena kadang-kadang baru sampai langsung gabung, baru turun dari mobil langsung gabung. Saya masbuk di sini Pak, ya. Masya Allah. Sya'ban itu di depan, selalu di saf pertama. Nah, satu subuh Pak, waduh ini kisahnya luar biasa. Satu subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bayangin Pak, bahagianya ya. Imamnya bukan Ustadz Nanda Pak, imamnya baginda Nabi SAW. Nggak main-main itu. Sebaik-baik imam. Udah, beliau balik badan, muter, lihat. Bertanya ke sahabat saf 1, mana Sya'ban? Lihat Pak, Masya Allah ya. Sahabat juga, Sya'ban mana? Ke toilet tadi mungkin. Nggak melihat, orang baru selesai kok. Sya'ban mana? Nggak ada Pak. Apa yang terjadi Pak? Apa kata Nabi? Ba'da sholat kita ke rumah Sya'ban. Sudah berangkat Pak. Bayangin Pak, ba'da sholat nih ya jam-jam seginilah, ya 5:30, jam 6. Oke, berangkat Pak. Sampai rumah Sya'ban itu menjelang zuhur. Pertanyaannya simpel Pak, berarti Sya'ban itu berangkat sholat subuh jam berapa? Kalau sholat subuh jam 4, jam 5, jam berapa Sya'ban dari rumah? Itu kan logika pertanyaan kita. Oh, kalaupun dia nggak berangkat berarti dia nginap. Kenapa? Lah zaman itu jangan Bapak pikirin ada Grab. Motor kagak ada, kalau nggak kuda, onta, kalau nggak ya jalan kaki. Dan Nabi jalan bersama sahabat pulang sholat subuh, letuk sampai udah terik Pak, udah mau masuk zuhur, hampir masuk zuhur. Tok. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban rumahnya Pak. Tok. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban Pak. Tok. Assalamualaikum. Keluar istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menangis. Begitu dibuka pintunya, ya Rasulullah, makin nangis istrinya. Engkau datang ke rumah kami mimpi apa? Nangis Pak. Satu pertanyaan Nabi, nggak banyak pertanyaan. Mana Sya'ban? Kenapa? Karena selalu di situ ada. Apa kata Nabi? Mana Sya'ban? Apa kata istrinya? Makin jadi nangisnya. Ya zaman itu nggak ada WA Pak. Kalau ada WA enak. Rasul Sya'ban wafat. Ternyata meninggal dunia tadi malam Pak. Makanya nih kita sama-sama jamaah tuh saling absen. Kok Bapak ini nggak kelihatan ya? Kok Pak Alek nggak ada ya? Udah berapa hari nih? Jangan-jangan sakit? Kelihatan Pak. Karena sholat subuh ini kan, sholat berjamaah ini kan sambil ngabsen. Kemana? Iya Pak Ustadz, Pak Alek udah 4 hari sakit, nggak ke masjid. Oh sakit, ayo ke rumahnya, kan gitu. Ya kan? Nah, maka apa? Sya'ban mana? Rupanya Sya'ban wafat Pak, tadi malam. Ya pantas nggak sholat subuh. Nabi meneteskan air mata dan bertanya, wahai istri Sya'ban, bagaimana keadaan Sya'ban sebelum wafat? Maksudnya apa? Wafatnya kenapa? Sakitkah? Atau ada apa? Kecelakaankah? Nanya. Apa jawaban istri Sya'ban? Ya Rasulullah, Sya'ban teriak-teriak menjelang sakratul mautnya. Apa teriakannya? Kata Nabi. Sya'ban berteriak, suamiku berteriak, ya Rasulullah. Apa teriakannya? Andai lebih jauh, andai lebih baru, andai lebih banyak. Coba Pak, baru kelihatan kan apa balasan Allah menjelang sakratul maut. Itu digambarkan saat orang sakratul maut, baru nampak tuh THR. Selama ini nggak ngeliat THR Pak. Kenapa? Ngeremehin. Ah mana pahala? Allah dosa nggak kelihatan kok. Allah pahala nggak kelihatan kok. Menjelang sakratul maut dinampakkan. Apa kata Sya'ban? Andai lebih jauh, andai lebih baru, andai lebih banyak.
Maka kemudian istri Sya'ban bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Sya'ban seperti orang mengigau? Kenapa dia berteriak-teriak ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? Menjelang sakratul maut, setiap manusia digambarkan pahala-pahala itu ke hadapan wajahnya. Itulah makanya Pak, nggak usah heran kenapa ada orang meninggal dunia itu senyum Pak. Ibu saya, Allahu yarhamah, itu meninggalnya senyum Pak. Saksinya itu saya, istri saya, adik saya yang mandiin, ya, ibu tiri saya, karena saya punya ibu tiri, itu ngelihat. Padahal 10 hari pakai ventilator Pak. 10 hari. Karena masuk ICU rumah sakit PMI, saya itu cuma gini, ya Allah, ibu saya ini kasihan betul Pak. 10 hari, coba Bapak Ibu, 1, 2, 3, mulutnya gini Pak. Tahan. 10 hari Pak. Oh Pak, jangan Pak. Saya itu ngelihat ibu saya nangis tiap hari. Kenapa? Karena ibu saya bukan hanya pakai ventilator, makannya pakai sonde. Sonde itu Pak, ini selangnya, segini selangnya nih, masuk ke dalam hidung ibu saya, tembus sampai lambungnya Pak. Ibu saya itu orangnya suka masak, jago masak dan suka makan. Jadi kalau dikasih bubur, kan pakai bubur itu disuntik dari atas, set gitu masuk di selang, tembus ini, tembus ke perutnya langsung. Jadi gigi nggak berfungsi lagi, nggak bisa ngunyah orang bubur. Bayangkan itu sakitnya Pak. Tapi Masya Allah, begitu ventilator ditutup, alhamdulillah Pak, mulut saya ini di telinga ibu saya Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sampai ibu saya meninggal, ditarikan nafas yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pelukan saya Pak. Wah, anak mana Pak yang ibunya meninggal nggak sedih Pak? Tapi saya sedih tapi senang gitu. Sedih senang itu maksudnya gimana Ustadz? Saya senang Pak, karena saya ada di samping ibu saya. 14 hari saya tidur di PMI, nggak pulang-pulang. Pulang sebentar mandi, terbang lagi. Pulang sebentar mandi, terbang lagi. Kenapa? Saya tidak mau ibu saya wafat, saya nggak ada di sampingnya. Alhamdulillah saya mandiin Pak. Itu bekas ventilator, nggak ada bekasnya. Ibu saya itu bukan gini. Harusnya kan logikanya gitu. Dia nggak Pak. Masya Allah, cantiknya. Istri saya sampai bilang, Abi, kan saya disuruh mandiin, udah saya mandiin Pak. Terus kata tukang mandiinnya, Pak Ustadz silahkan diwuduin Pak Ustadz. Iya, begitu saya wuduin Pak, tangannya kan stroke Pak sebelah kiri. Itu kaku Pak. Itu Masya Allah, begitu saya pegang tangannya, lembut. Dan itu lembut. Nggak kaku, nggak keras. Dan mulutnya yang tadi 10 hari ventilator, alat ventilator itu dilepas, tutup. Senyum. Matanya Pak, itu nggak ada belalak, nggak ada mata. Alhamdulillah, mata ibu saya terpejam, rapat kayak orang tidur, nyenyak banget. Saya bilang, ya Allah Ma, itu saya sambil mandiin, ya Allah nikmatnya tidur itu. Kayak orang tidur gimana? Bayi tidur dimandiin itu masih tidur aja gitu. Masya Allah, sudah saya kafani Pak. Yang paling haru apa? Begitu saya kafani, ditaruh kapas, apa kata yang mandiin? Pak Ustadz, nanti kalau sampai Masjid Al-Muslimun, kalau jamaah mungkin mau ngelihat wajahnya, tinggal dibuka aja kapas yang ini Pak Ustadz ya. Iya, kan ditutup tuh. Begitu dibuka, nangis saya, istri saya, semua yang memandikan. Kenapa? Wajahnya Pak, Masya Allah. Apa kata istri saya? Abi, wajah mama cantik banget, kayak masih muda. Cantik banget Pak. Saya aja, ya Allah, saking kagumnya saya wajah ibu saya, nggak sempat saya foto. Biasanya saya itu setiap momen foto, nggak sempat. Kenapa? Saking kagumnya. Ya Allah, cantik banget. Senyum. Udah ditutup kain kafan, langsung dibawa Al-Muslimun. Nggak lama Pak, masuk Al-Muslimun jam 2.30, asar kita di sini, langsung habis asar saya makamkan di sini Pak, Memorial Garden Tanah Baru. Dekat sebentar sebelum maghrib udah selesai semua. Sya'ban itu teriak. Kenapa Sya'ban teriak? Andai lebih jauh. Apa maksudnya ya Rasulullah? Andai ke masjid itu lebih jauh, Sya'ban akan tempuh. Kita Pak ya Rabb, orang Indra Prasta, ada yang Serikandi. Kurang dekat apa Al-Muslimun ini Pak? Apakah kita harus teriak kayak Sya'ban Pak? Nanti menjelang sakratul maut, andai lebih jauh. Kenapa? Kok deket banget Al-Muslimun?
muslimun Pak Alek, nggak enak. Apa katanya? Karena setiap langkah orang ke masjid Pak, itu menghapus dosa-dosa mereka. Dan bukan cuma menghapus dosa-dosa mereka. Apa kata Nabi? Menaikkan derajat dia di sisi Allah. Berarti apa? Semakin jauh jarak ke masjid, semakin tinggi derajatnya Pak. Makanya saya malu, udah dekat masbuk lagi. Malu Pak. Makanya Ustadz Nanda gampang. Kalau lagi assalamualaikum warahmatullah, bukan kayak ngeliat Sya'ban di sebelah kanan. Dia gini. Oh, ada Ustadz Fatih di belakang. Karena di belakang terus. Telat aja, selalu nggak kebagian. Datang telat. Ada jarang lah dapat sop 1 tuh jarang. Ini sop VVIP Pak. Ini VVIP. Bagi laki-laki yang paling mulia itu dapatnya sop 1. Kalau bagi perempuan sop paling belakang. Makanya ini berebut nih Pak. Sop 1 ini VVIP. Bukan soal ustadz, bukan soal ulama, bukan soal presiden, bukan soal gubernur. Siapa cepat dia dapat. Nah saya tuh di belakang. Makanya gampang kalau imam mau ketemu saya, kalau bapak ibu mau nyari saya, biasanya ke belakang aja. Pasti ada tuh di belakang. Masbuk Pak. Sya'ban itu di depan. Sampai Sya'ban bilang apa? Andai lebih jauh. Apa maksudnya ya Rasulullah? Sya'ban menyesal. Kenapa masjidnya terlalu dekat? Pak, terlalu dekat gimana? Kalau dia jam subuh jam 4, jam 5, jam berapa Sya'ban berangkat dari rumah? Mungkin jam 1. Andai lebih jauh. Yang kedua, apa teriakannya? Teriakannya apa? Andai lebih baru. Andai lebih baru maksudnya gimana? Ternyata ditanya ke istri Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban? Kenapa dia teriak andai lebih baru? Rupanya Pak, dia selalu pakai baju bagus. Di dalamnya pakai baju lagi. Istrinya bilang, jadi kalau pulang sholat, yang barunya itu dibuka, dikasih-kasih ke orang. Kita ngasih orang baju bekas. Makanya ada bazar. Baju bekas layak pakai. Sya'ban enggak Pak. Dia pakai baju baru, ambil. Jadi mungkin yang saya gambarin tuh, dia lagi di perjalanan jalan ke masjid, itu mungkin ada yang, baju kamu bagus banget, mau. Makanya saya kalau sama ustadz-ustadz, apalagi sama para habaib Pak, jangan bilang apa, Bib, tasbihnya bagus banget, pasti saya dikasih Pak. Kemarin saya sama Ustadz Abdul Somad ya ke rumah beliau pakai apa namanya, pakai kain itu, kainnya bagus banget. Saya bilang, Ustadz, kainnya bagus banget, itu langsung, antum mau? Langsung dikasih. Saya ketemu sama para habaib tuh, saya tinggal bilang aja, Bib, jamnya bagus banget, dilepas Pak. Jangan bilang, makanya udah diem aja, ngebatin aja. Kenapa? Nanti dikasih. Nah, orang Sya'ban tuh kayak gitu. Apa mungkin orang ya kegambar sama kita, itu pulang dari masjid, jubahnya bagus banget Pak, gitu. Langsung mau, gitu, langsung buka, kasih. Makanya dia teriak, apa teriakannya? Andai lebih baru. Kenapa? Nyesel. Itu kan sebaru-barunya dipakai Pak sholat. Ada dia bilang apa? Maksudnya apa? Kalau boleh masih dibungkus deh gitu. Jangan bekas pakai. Nyesel. Yang ketiga apa? Andai lebih banyak. Apa maksudnya andai lebih banyak? Ternyata kata istri Sya'ban itu zaman dulu kan nggak ada ATM. Zaman dulu kan nggak ada uang kertas. Zaman dulu kan nggak ada QRIS. Saya nggak pegang duit nih Pak. Tapi kalau Bapak Ibu suruh saya sedekah, itu saya tinggal scan aja tuh di set, langsung udah masuk duitnya. Kenapa? Zaman udah canggih, udah digital. Zaman Sya'ban megang duit pakai apa Pak? Emas. Dan apa kata istri Sya'ban? Sya'ban itu kalau berangkat ke masjid itu selalu bawa segepok-gepok duit. Dan pulangnya kosong Pak, habis. Ya Allah, kita ini ya Rob, keropak lewat aja, cepat banget keropak tuh, serot, tiba-tiba udah di belakang aja, nggak ada yang nyangkut. Nanti nyesel Pak. Kenapa? Jadi Sya'ban. Andai lebih banyak, kata Sya'ban. Kenapa? Maksudnya apa? Andai aku lebih banyak sedekah, nyesel. Maka jangan sampai kita jadi Sya'ban. Sya'ban itu nggak dikabarin THR Pak. Sya'ban itu dikabarkannya surga. Lihat, itu surga pahala orang baik. Lihat bagaimana sikap Sumayyah. Siapa Sumayyah?
wanita pertama yang darahnya menetes di kota Mekah, syuhada wanita pertama dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani Allah. Disalib, Pak. Ini tangannya dipaku, Pak. Jeduk dipaku. Satu lagi dipaku, jeduk dipaku. Sudah, di depannya anaknya sama disalib juga. Bapak Ibu coba bayangkan, gimana mata kita ngelihat ibu kita disiksa. Abu Jahal, Abu Lahab bilang apa? Lata, Manat, Hubal. Itu ngasih taunya nggak main-main, Pak. Mulutnya ditaruh di sini tuh, bara besi api panas itu ditaruh di mulutnya begini. Lata, Manat, Hubal. Apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu ini, kata Abu Jahal, keras kepala bener ya. Kalau kamu ngomong itu lagi, besi bara ini boleh dicoba nanti di rumah, Bu, ya. Ambil besi bara, Bu, taruh di sini, Bu. Ya. Nanti kalau bisa mungkin agak dicoba-coba di bibir, taruh atas dikit ke bawah gitu ya. Cobain, ya. Nah, itu apa kata Abu Jahal? Lata, Manat, Hubal. Kamu nih keras kepala. Aku kasih waktu sampai sore ya. Kalau sore kamu tetap seperti itu, maka bara api ini masuk dari mulutmu, tembus dari duburmu. Berarti apa, Pak? Disula. Disula itu dari masuk sini, tembus ke sini, dinaikin ke atas. Lihat, Pak, keimanan. Makanya luar biasa. Makanya beda. Kenapa dulu umat Islam itu kecil, Pak? Tapi dia bisa naklukin Romawi. Dia kecil, Pak. Tapi dia bisa naklukin Persia. Kita ini 2 miliar. Tidak bisa ngusir Israel. Laknatullah alaih. Yang jumlahnya cuma 20 juta. Kenapa? Kualitas. Beda level. Jumlahnya 2 miliar. Tapi nggak bisa ngalahin Israel. Kan aneh. Mereka dulu kecil, Pak. Jangankan Yahudi. Yahudi mah diusirin dari Madinah. Dibuang, Pak. Amerika, kalau sekarang tuh Amerika. Romawi, Persia aja takluk. Apalagi cuma Israel. Wah, kecil banget. Amerika dulu itu namanya Romawi. Makanya ada Quran surat Rum. Romawi aja takluk. Kenapa? Kualitasnya kayak gini manusianya memang beda. Kita hujan dikit aja nggak ke masjid, Pak. Jadi jauh levelnya. Malu kita. Pak, nggak ke masjid, Pak. Hujan. Ya, hujan. Bener sih, hujan itu ruksoh. Ada ruksoh. Tapi apa? Apa kata Nabi? Andai mereka itu buta, mereka pun tidak diizinkan tidak ke masjid. Mereka buta aja masih disuruh ke masjid. Apalagi cuma hujan. Remeh banget gitu. Masya Allah. Apa yang terjadi? Saya lanjutkan ya, Sumayyah. Siangnya, Pak, kan diancamnya sore tuh. Siangnya datang Rasul dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah, begitu datang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasbir ya ahlal Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Nanti engkau akan bersamaku di surgaku. Coba. Kabarnya bukan THR, Pak. Kabarnya surga, tapi beda orang beriman itu, Pak. Dapat kabar surga apa katanya? Lihat kalimat perempuan, Bu. Bukan laki-laki. Kalau laki-laki digituin wajar, tenang. Ini perempuan. Apa katanya? Tenang ya Rasulullah. Tenang ya Rasulullah. Surga itu sudah aku lihat seperti aku melihatmu sekarang. Insya Allah. Jelas, clear gitu loh. Nampak itu. Surga itu udah aku lihat seperti aku melihatmu sekarang ya Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasul nangis, Pak. Dengar jawaban orang beriman kayak gitu. Imannya sama balasan Allah luar biasa. Apa yang terjadi? Rasul pulang sama Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Ya zaman itu belum bisa ngasih bantuan apa-apa, kan nggak ada kekuatan. Umar bin Khattab belum masuk Islam. Baru Abu Bakar Siddiq, Utsman dan yang lainnya. Terus gimana? Pulang, Pak. Siang sorenya datang Abu Jahal, Pak. Dipanasin lagi. Kan tadi baranya udah dingin tuh, Pak. Dipanasin lagi supaya makin merah gitu. Sret. Udah merah nih, datang lagi. Lata, Manat, Hubal. Apa katanya, Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Pak. Apa yang terjadi? Bara api itu masuk dari mulutnya, tembus dari duburnya.
Makanya kalau punya nama anak perempuan, Bu, Pak, kalau punya anak perempuan, kasih nama Sumayyah, Pak. Bagus. Kenapa? Wanita syuhada pertama di kota Mekah. Namanya siapa? Sumayyah. Keren, Pak. Perempuan sekarang jangankan ditantang keimanan, dikasih teh botol, jual diri, Pak. Jauh. Jadi beda, Pak. Keimanan tuh beda. Gimana, Neng? Jadi kita teh botol ya sama mie ayam depan Masjid Al Muslimun. Jadi, Pak. Jadi jangan tanya keimanan. Jauh. Pak, gimana, Pak? Kira-kira ACC nggak, Pak? Kalau nggak ACC, Bapak saya pindahkan ke Papua. ACC, Pak. Nggak berani. Beda, Pak. Pak, kalau Bapak nggak ACC, Bapak saya pecat, Pak. Ini soalnya semua harus dapat bagian nih, Pak, persentase mau lebaran. Apa kata Bapaknya? Bapak mau pecat saya, lebih baik Bapak pecat saya daripada saya ACC. Nggak mau diajak korupsi, Pak. Ini langka manusia kayak gini. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pak Alek, para pengurus DKM, saya tanya, kenapa Bapak-bapak mau ngurus masjid ini, Pak? Digaji. Kenapa saya mau bangun Cinta Quran, Pak? Digaji. Boleh diaudit, Pak, laporan keuangan kami. Mohon izin, mohon doa, Pak. Terima kasih doanya warga. Cinta Quran itu, Pak, itu total aset. Asetnya, nilai aset semua, sama total nilai income-nya, itu sekarang sudah mencapai 300 miliar, berarti 1/4 triliun. Boleh diaudit, karena kami punya audit. Nanti lihat, Bapak nanti lihat laporan keuangan, tidak ada gaji saya, Pak, sepeser pun. Bapak Ibu nanti main ke pesantren kita yang di Bintaro, ketik aja Cinta Quran Center, mainkan ke Bintaro, nanti cari, tanya sama security-nya, rumahnya Ustadz Fatih di pesantren di mana? Nggak ada, Pak. Atau kamarnya gitu, nggak ada, Pak. Loh, jadi kalau beliau dari Bogor ke Bintaro gimana? Beliau tidur di kamar tamu, Pak. Kalau misalnya ada tamunya, beliau nginep di hotel, Pak. Kalau misalnya keluarganya datang, di hotel, Pak. Pertanyaannya, kenapa Pak Alek mau? Kenapa saya mau? Karena saya percaya THR yang dirindukan itu lebih pasti daripada THR-nya manusia. Itu yang buat kita mau. Bapak-bapak ngapain tadi sholat subuh? Wah, lari. Nggak boleh ketinggalan. Ada lagi yang langsung masuk. Ini juga habis kajian, nggak mau pulang, ikut kajian dulu. Apa yang diharap? Apa pulang dapat nasi kotak? Enggak. Apa pulang dapat duit? Enggak. Apa yang diharapkan? Pahala, Pak. Barang siapa mengejarkan amal sunnah, pahalanya di bulan Ramadan menjadi wajib. Yang mengerjakan wajib, ini kan menuntut ilmu, Pak, taklim, ini wajib hukumnya. Pahalanya apa? 70 kali wajib. Masya Allah. Ini saya beres Al Muslimun langsung ke Bekasi. Ngapain Ustadz ke Bekasi? Mau minta bayaran ngisi kajian. Pak, demi Allah, ini masjid bulan Ramadan, demi Allah, 28 tahun saya berdakwah, Pak. Alhamdulillah sekarang saya usia 45 berarti tahun ini. Masih muda dibandingkan bapak-bapak. Anaknya bapak saya mah. Tahun berapa lahir Ustaz? Masih muda, Pak. Saya 79. Ya, 79 ya. Kenapa, Nak? Oh ya, kan? Toilet. Ya, tahun 79 saya lahir, Pak. Masih muda, Pak. Tapi 28 tahun saya dakwah, belum pernah saya minta jamaah. Bukan maksud sombong, bukan. Memang guru saya ngajarin begitu. Jangan membisniskan dakwah. Makanya saya punya bisnis. Kenapa? Karena dakwah ini bukan bisnis. Saya Ramadan ini, Pak Alek, ini sehari itu ngisi subuh, ngisi duha, ngisi zuhur, ngisi berbuka, ngisi taraweh. Makanya kalau Ramadan nggak ada di rumah, jarang di rumah. Itu, Pak, kalau mau minta fee, rumah saya nggak di Indraprasta, Pak. Kalau fee saya 20 juta aja per kali ngisi. Saya sehari itu ngisi 4 kali, 20 kali 4, hampir 100 juta sehari, Kang Karman. Kalau 30 hari, 1 miliar sebulan. Ya Allah, udah bisa beli rumah berapa juta? Enggak, Pak, nggak pernah minta. Kenapa? Karena bagi saya ngisi ini pahalanya dari Allah, udah jangan minta. Kenapa? THR dari Allah lebih mewah. Apa kata Nabi? Wahai Ali, andai lisanmu dari mulutmu itu terhantar hidayah,
maka pahalanya lebih baik daripada matahari dan di tempat terbitnya. Masya Allah. Ya, makanya luar biasa jamaah yang dirahmati Allah. Ini THR yang dirindukan. Ya, makanya waktu pas Pak Alek ngasih judul ke saya udah nangkep maksudnya. Ini keren temanya. Kenapa? THR yang dirindukan. Kenapa? Karena manusia itu hanya percaya kepada yang nampak. Duit. Ya, Pak, nanti bantu ngecat ya. Berapa? Sejamnya 200.000. Nampak, Pak. Nanti Pak bantuin benerin ini ya Pak ya. Rapi-rapi, bersih-bersih. Berapa Pak bayarannya? 300.000 per jam. Oke, dikerjain, bersih Pak. Nampak. Pahala itu kan nggak nampak. Dosa itu kan nggak nampak. Tapi kenapa manusia tidak tertarik dengan pahala dari Allah? Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena mereka tidak percaya kepada perkara yang gaib. Maka jemaah yang disayang Allah, yuk bulan Ramadan ini gaspol Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku kasih malam itu diturunkan Quran. Malam itu khairu min al-fisahar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa ada yang rela di masjid nggak pulang-pulang? Pak, kita ada acara, maaf Ustadz, saya 10 malam terakhir nggak bisa diganggu. Loh, di mana Pak? Di masjid. Jadi kalau Ustadz mau ketemu saya di masjid aja Ustadz. Kenapa? Karena Rasul juga kayak gitu Ustadz. 10 malam terakhir itu nggak kemana-mana, hanya di masjid. Berarti apa? Dia ingin mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yakin, itu orang beriman tuh begitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk terus mantapkan keimanan kita. Kenapa puasa itu bisa dijalankan hanya kepada orang yang beriman Pak? Makanya kan panggilannya Pak, ya ayyuhalladzina amanu, kan bukan ya ayyuhan nas. Ya kan? Kan bukan wahai manusia, kan enggak. Kata Kang Bima Arya, wahai warga Bogor, perhatian-perhatian, Katulampa sudah siaga. Orang Bekasi peduli enggak? Enggak. Apa kata orang Bekasi? Oh, itu bagi warga Bogor. Kenapa? Wali kota Bogor menyeru warga Bogor. Orang Bekasi ya nggak peduli, ngapain, orang Bima Arya kok. Ya, jadi Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang disayang Allah, Ramadan tinggal sisa sedikit lagi. Jangan makin kendor Pak. Gaspol. Semangat Pak ibadahnya. Semangat Pak sedekahnya Pak. Semangat Pak bacaan Qurannya. Semangat Pak sholat malamnya. Kenapa? Nanti nyesel Pak. Nanti sudah di kuburan baru bilang, andai Ramadan lebih lama, andai Ramadan lebih lama. Andai Ramadan lebih lama gimana? Udah dikubur. Nyesel, nanti terlambat Pak. Nyesel, saya sekarang nyesel Pak. Kenapa saya tidak ini sama ibu saya? Kenapa saya tidak ini sama ibu saya? Kenapa saya... Wah, itu penyesalannya. Kenapa? Dulu waktu masih ada, ditelepon, ditutup. Kamu lagi di mana? Mama minta tolong beli obat. Wah, ingat banget. Maaf, lagi ngisi kajian. Minta tolong sama AA dulu ya. Saya ada pembantu namanya AA Asep. Minta tolong AA Asep ya. Kamu itu sibuk banget sih. Kapan waktunya buat mama? Wah, tuh nyesel Pak. Sekarang itu, ya Allah, ini nggak ada yang bawelin lagi, Pak. Ya, rindu Pak ya sama ibu tuh. Rindu apanya Pak? Bawelnya Pak. Rindu bawelnya Pak. Ya, apalagi saya sekarang Pak, nggak ada yang marahin. Ya, yang berani marah ke saya cuma satu, ibu saya. Jangan telat makan, jangan lupa minum vitamin, olahraga, habis subuh jangan tidur. Wah, ibu saya itu, Masya Allah. Orang rumahnya di situ, rumah saya itu beda 5 rumah. Itu bisa-bisanya Pak, jam 3 malam, ting tung, bangun, cekrek, buka pintu. Ada apa Ma? Sahur. Cuma gitu doang Pak. Udah balik. Ya, nah. Balik langsung pakai apa? Pakai kursi roda. Balik lagi. Ya Allah, cuma hanya ingin bangunkan anaknya ini. Sahur. Jam 3. Sahur, gitu doang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk, mumpung Ramadan masih bersama kita, mumpung detik-detiknya masih bersama kita, jangan disia-siakan. Allah sedang siapkan THR yang jauh lebih dirindukan daripada THR dunia. Yang abadi di sini apa di sana Pak?
Di sana, di sini mah bentar, Pak. Apa iya Pak Alex selamanya pegang DKM? Apa iya selamanya saya jadi Dewan Pembina Cinta Quran? Enggak selamanya, Pak. Besok juga diturunkan. Kenapa? Karena harus pergantian. Enggak mungkin kita terus. Apa selamanya orang jadi presiden, Pak? Enggak. Ya kan? Apa selamanya orang jadi kaisar? Enggak. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk, mumpung ini sisa-sisa Ramadan, kita gaspol. Dan alhamdulillah ya, waktu syuruk sudah tiba. Insya Allah kita persiapan syuruk. Dan setelah itu saya izin untuk sekaligus mengakhiri kajian kita, karena izin kebetulan ada jadwal di Bekasi. Saling doa, mendoakan, mudah-mudahan kita bisa menghabiskan sisa-sisa Ramadan kita dengan ibadah terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Maka di pagi yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, mari kita berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa adalah doa di bulan Ramadan. Duduk. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, Ramadan pelan-pelan meninggalkan kami ya Allah. Apakah tahun depan kami masih ada ya Allah? Allahu Akbar walillahil hamd. Usia kami semakin habis dengan detik-detik waktu yang berlalu. Dosa-dosa kami semakin banyak ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami. Ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ampunkan dosa-dosa anak-anak dan keturunan kami. Ya Rahman, irhamna, kasihani kami ya Allah, yang tidak menghargai datangnya Ramadan, yang membuang-buang waktu di bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tangan kami ini banyak dosanya ya Allah. Mulut kami ini banyak dosanya ya Allah. Mata kami ini banyak dosanya ya Allah. Kaki kami ini malas ke masjid, banyak dosanya ya Allah. Mata kami ini kotor, banyak dosanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kasihani kami. Dosa-dosa itu yang menghalangi doa-doa kami. Dosa-dosa itu yang menghalangi pertolongan-Mu untuk kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kasihani kami ya Allah. Kasihani rumah tangga kami ya Allah. Kasihani anak-anak keturunan kami ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat sujud. Wafatkan kami saat solat tahajud. Wafatkan kami saat solat malam. Wafatkan kami ya Allah saat baca Quran. Jangan Engkau wafatkan kami saat maksiat ya Allah. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah yang maha membolak balik hati kami, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, terima solat kami, terima sedekah kami ya Allah, terima saum kami ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Jangan Engkau tolak amal-amal kami ya Allah. Apalah nasib kami Engkau tolak amal-amal kami ya Allah.
Allahumma Rabbana ya Allah, izinkan kami bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Izinkan kami bisa menghidupkannya dengan baca Quran, dengan banyak bersedekah, dengan banyak salat, dengan banyak zikir, dengan banyak ampunan-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma Rabbana arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuk jamaah al-muslimun. Andai di langit ya Allah, turunkan ya Allah. Andai di bumi keluarkan. Andai jauh dekatkan. Andai sulit mudahkan. Andai haram sucikan ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, bimbing langkah kami, bimbing hati kami, bimbing rumah tangga kami, bimbing negeri kami ya Allah. Jauhkan dari kehancuran, jauhkan dari bencana, jauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Al Muslimun TV